Siapa nih di sini yang sedang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online Bantu Sako? Yuk kita akan bahas resikonya dan kira-kira apakah punya DC lapangan atau enggak. Dan kalau punya, kira-kira Bantu Sako ini kapan nih DC lapangannya bakal datang ke rumah kita? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu. Semoga teman-teman dilancarkan rezekinya dan segera dituntaskan segala permasalahan hutang yang ada. Jadi teman-teman bisa bebas utang ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi Bantu Saku ya, kita akan bahas Bantu Saku. Ternyata banyak juga ya, saya baru tahu juga ternyata banyak banget orang-orang yang galbay di Bantu Saku. Nah, ini saya baru tahu juga di TikTok ternyata rame sekali orang-orang yang gagal bayar Bantu Saku. Ya, saya nggak expect sih Bantu Saku itu bakal banyak. Yang mungkin setahu saya, yang paling banyak itu kan ya Aku Laku, Shopee, Kredivo, ada Kami, Kredit Pintar, itu kan home credit itu ya yang paling banyak. Tapi ternyata Bantu Saku cukup lumayan juga. Nah, resikonya apa sih ketika kita telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Bantu Saku? Nah, teman-teman harus tahu ya, Bantu Saku ini sebenarnya aplikasi legal atau ilegal. Itu dulu yang paling penting. Karena udah beda jauh banget nih resikonya antara legal dan juga ilegal. Dan kategori resikonya pun sendiri juga sangat beda jauh. Nah, kebetulan Bantu Saku adalah pinjol legal ya, di mana insya Allah ini akan aman, di mana insya Allah masalahnya dan resikonya itu sudah terdaftar dan sudah tergambarkan gitu loh, apa aja yang akan terjadi, dan secara hukum, secara official, secara resmi, resikonya itu apa aja. Nah, kita akan bahas secara official, secara hukum, dan secara resmi dulu deh. Kalau kita telat bayar dan gagal bayar di Bantu Saku, yang mana itu adalah aplikasi pinjol legal, pasti kita akan menemukan masalah yang jelas adalah denda dan juga bunga. Denda dan bunga ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu dan akan berhenti. Ya, akan ada nilai maksimalnya dan akan berhenti dan gak akan bertambah lagi. Nah, selanjutnya, hal-hal seperti ini harus kalian ketahui karena bisa jadi ini akan mempengaruhi keputusan kalian. Saking takutnya utang akan berkali-kali lipat, mau nggak mau harus gali lubang tutup lubang. Padahal ya nggak juga. Ya. Nah yang kedua, persoalan yang paling banget dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu dan menjadi momok atau bikin orang-orang gelisah adalah DC lapangan. Nah DC lapangan ini sebenarnya bukan sesuatu yang menakutkan ya. Teman-teman, mereka itu orang dan manusia juga kok. Mau mereka segalak apapun, ya, tapi mereka tetap tunduk aturan OJK, tunduk aturan hukum. Jadi nggak bisa semena-mena dan nggak bisa asal juga. Jadi kalian juga nggak boleh takut ya terkait hal tersebut. Nah oke, selanjutnya kita akan bahas terkait masalah DC ini. Mereka sejauh ini masih belum punya DC lapangan. Jadi kalian harus bersyukur. Ya mungkin buat kalian itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Setidaknya ini bisa sedikit melegakan buat teman-teman sekalian. Jadi intinya di sini saya pengen sampaikan juga buat teman-teman. Insya Allah sih semuanya akan baik-baik saja. Insya Allah tidak ada DC yang akan datang. Tapi kalaupun ada ancaman-ancaman, itu belum tentu DC asli yang akan datang. Ya, bisa jadi cuman ya gertakan aja. Nah, sekarang masalah Slik OJK. Sayangnya Slik OJK dia masuk ya. Tapi untuk waktunya saya juga masih belum bisa memastikan karena masih random banget. Ada yang 3 bulan udah masuk, ada yang 4 bulan masuk, ada yang 7 bulan belum masuk juga. Jadi tergantung memang wewenangnya ada di masalah pinjolnya sendiri, internal mereka. Dan itu di luar kemampuan kita untuk mengetahuinya. Nah, kalau pinjol-pinjol besar biasanya sih mulai lebih disiplin ya, 2 bulan, 3 bulan, itu udah lapor Slik OJK. Tapi sayangnya untuk Bantu Saku masih belum bisa kita ketahui. Tapi yang pasti mereka masuk Slik OJK. Nah, selanjutnya buat teman-teman juga yang mungkin khawatir akan masuk penjara, akan dituntut secara hukum dan lain sebagainya, insya Allah semuanya akan aman, akan baik-baik saja. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Teman-teman tinggal tenang aja ya. Jadi nggak perlu panik, nggak perlu pusing yang gimana-gimana ya. Intinya adalah teman-teman selama masih galbay di pinjol legal, insya Allah kedepannya masih aman lah ya. Intinya jangan terpacu atau jangan terdoktrin dengan ancaman-ancaman dari tim penagihannya. Itu akan membuat kalian merasa cemas, gelisah, dan ujung-ujungnya akan memberatkan diri kalian. Ya, oke. Semoga masalah kalian segera terselesaikan. Semoga utang-utang kalian bisa segera lunas. Semoga rezekinya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.